Bab 31. Kriing, kriing. Terdengar suara dering teleponnya dan langsung diangkatnya agak jauh dari ranjang. Maaf, Tuan, markas kembali diserang. Cat. Derino langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak dan bergegas mengenakan pakaian serba hitamnya untuk menuju markasnya. Tak lupa ia untuk mencium Cali dulu yang sedang terlelap. Cup. Aku pergi dulu, sayang. Sebentar saja. Setelahnya ia langsung keluar kamar untuk langsung berangkat. Mam, Dad, aku titip Cali. Ujarnya sambil buru-buru. Kenapa, San? Tanya dadinya. Markas diserang, Dad. Belum sempat ia kembali bertanya, Derino sudah hilang dari pintu. Mami dan dedinya tentu sudah tidak terkejut jika markas selalu mendapat serangan dari para musuh mafia mereka. Ia segera melajukan mobilnya di atas kecepatan rata-rata hingga membuat pengguna jalan lain mengklakson dan menyumpahinya. Ia fokus tidak peduli dengan para pengguna jalan lainnya. Tidak perlu waktu lama ia sudah sampai di markasnya dan sudah terdengar suara tembakan yang saling bersautan antara kubu Derino dan pihak musuh. Cit! Tuan! Anak buahnya memberi hormat kedatangan Derino dari belakang markas. Siapkan senjataku. Ia pun segera menuju ke ruangannya untuk mengambil beberapa senjata kecil miliknya yang bisa disimpan di saku. Tampak dinding kokoh bangunan penuh dengan bekas-bekas tembakan musuh yang terus menyerang. Ini, Tuan! Ujarnya sambil menyodorkan senjata terbaru rakitannya yang telah selesai dan bertepatan ada musuh sehingga bisa langsung diuji coba. Tombol yang ini adalah untuk mengunci sasaran selain manusia, Tuan. Ia akan mengeluarkan roket kecil namun ledakannya dahsyat. Jelas Rocky pada Derino yang masih sedikit meneliti senjata itu. Ia langsung paham dari yang dijelaskan oleh Rocky dan langsung bergabung dengan anak buahnya yang lain. Dertit. Bunyi senjata itu sangat halus. Ternyata mengeluarkan 5 peluru sekaligus dalam sekali tembak. Derino takjub dengan senjata ciptaan anak buahnya itu. Dertit. Pihak musuh juga tidak mau kalah. Mereka membawa senjata mesin seperti milik para tentara. Derino segera berlindung di balik tiang besar, begitu juga anak buahnya karena mereka yang diserang senjata mesin itu. Dor! Seketika orang yang menggunakan senjata mesin mati di tempat. Ia terkena tembakan dari sniper yang berada di atas markas yang sedang bersembunyi agar tidak diketahui musuh. Orang itu adalah Rocky. Ia dilatih oleh Derino untuk bisa menjadi sniper handal. Karena melihat celah, Derino segera memberi kode kepada anak buahnya untuk menyerang. Dor! 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 Dertit! Derino dan anak buahnya menyerang tepat di kepala atau tangan karena badan mereka menggunakan rompi anti peluru. Sial! Kenapa ada dia? Ia yang masih berada dari kejauhan dapat melihat Derino sedang membantu anak buahnya. Kurang ajar! Kesalnya. Dengan kelihayannya. Siwut. Boom! Derino mengunci target, yaitu mobil yang dilengkapi senjata mesin di atasnya menggunakan senjatanya. Seketika senjata itu mengeluarkan roket berukuran kecil yang langsung mengarah ke sasaran yang telah dikunci dan meledakannya. Ukurannya saja yang kecil, tapi daya ledaknya cukup besar. Tidak hanya mobilnya yang terbakar, bahkan orang-orang yang berada di dekat mobil juga ikut terbakar, membuat mereka berteriak hingga akhirnya mati terbakar. Dor! Dor! Shoot! Beruntung Derino segera mengelak dan berlindung di balik pohon. Dari mana tembakan itu? Gumamnya. Ia tidak dapat melihat dengan jelas dari mana asal tembakan itu. Dor! Dor! Di sana, Tuan! Ucap anak buahnya. Dor! Dor! Sedangkan Rocky terus menembaki dari atas markas menggunakan sniper. Ia sudah memasang peredam di ujung senjatanya sehingga tidak bersuara ketika ditembakkan. Dor! Dor! Semakin lama jumlah musuh semakin berkurang dan Derino beserta anak buahnya semakin mendesak mereka. Dor! Shoot!
Derino melemparkan belati hingga menancap tepat di leher musuh membuatnya kejang-kejang hingga akhirnya mati. Shoot! Dor! Senjata yang ia ambil di ruangannya tadi adalah belati yang berukuran kecil tapi sangat tajam. Dor! Arh! Lirihnya pelan. Ia terkena serempetan peluru di lengan kirinya. Dor! Dor! Dertit! Anak buahnya memberi serangan balasan. Tuan! Namun Derino tetap menyuruh mereka fokus. Jangan pedulikan dirinya. Kalian fokuslah. Aku tidak apa-apa. Lantangnya. Derino melihat orang yang menembaknya tadi. Shit! Ia gagal mengenai Derino tepat di jantungnya. Orang itu mengerutu kesal. Dor! Ak! Derino balas melakukan tembakan dan mengenai lengan kirinya. Dor! Dor! Mereka semakin mendesak pihak musuh dan semakin memukul mundur. Tapi tentu saja hal itu tidak akan dibiarkan oleh Derino. Siapa yang sudah berani menyerangnya, maka tidak akan ia biarkan kembali dalam keadaan hidup. Dor! Dor! Derino dan pria itu saling menghindar. Biug! Biug! Derino melayangkan pukulannya sambil melayang di udara. Biug! Biug! Shoot! Ia menikam paha pria itu dengan belati yang masih ada di saku celananya. Arki! Sengaja ia tidak ingin membunuhnya langsung. Bawa dia! Ujar Derino. Darah di lengannya sudah tampak mulai mengering. Beruntung lukanya tidak besar. Dor! Dor! Anak buahnya langsung menghabisi sisa musuh yang lainnya. Musuh yang terluka langsung mereka bawa ke dalam markas. Tidak peduli mereka kesakitan atau apa. Bahkan mereka menyeret dengan santainya seperti menyeret barang yang tidak berguna. Berselang beberapa saat semua kekacauan dan mayat-mayat sudah dipindahkan ke tempat yang disediakan. Kini halaman yang hijau itu tampak dipenuhi oleh darah. Keadaan mencekam sebelumnya mulai berangsur pulih. Derino segera kembali ke dalam markas untuk membersihkan diri dan lukanya. Jangan sampai di rumah nanti ia ketahuan oleh Charlie. Tuan, apakah kau baik-baik saja? Derino hanya mengangguk kecil dan langsung masuk ke ruangannya untuk membersihkan diri. Setelah beberapa saat kemudian ia telah selesai membersihkan diri. Rocky yang melihat Derino sudah selesai, ia segera menghampirinya untuk membantu mengobati lukanya. Ia menurut saja. Anak buahnya yang bertugas sebagai tim medis segera mengobatinya. Sementara tim medis yang lain mengobati anak buah lainnya yang terluka. Sedangkan di mansion, wanita cantik itu baru saja terbangun dari tidur nyenyaknya. Ia mengerjapkan matanya dan melihat ke sekeliling namun tidak menemukan orang yang ia cari. Diputuskannya untuk membasuh mukanya agar lebih segar dan segera keluar kamar untuk mencari suaminya. Kemana dia? Gumamnya pelan. Nak, kamu sudah bangun. Ia melihat Charlie turun dari tangga. Iya, Ma. Suami aku kemana, Mam? Ia langsung bertanya pada mami mertuanya. Kedua pasangan itu saling melirik. Dia sedang ada keperluan kantor sebentar, Nak. Mungkin sebentar lagi akan kembali. Jawab Dedi Derino. Charlie mengerutkan alisnya dan mendudukkan pantatnya di sofa empuk bergabung dengan mereka. Bukannya sedang cuti, Dad. Kenapa masih harus mengurusi urusan kantor? Iya, karena memang harus dia yang turun langsung. Tidak dapat diwakilkan oleh yang lain. Ia agak sedikit kikuk menjawabnya. Tidak mungkin ia mengucapkan hal yang sebenarnya terjadi. Cepatlah kau datang, Nak, batin Dedinya. Dirinya tidak mau lagi mendapatkan pertanyaan yang semakin membuat ia terlihat seperti sedang berbohong. Kembali lagi ke markas. Bagaimana, Tuan? Senjata yang Tuan gunakan tadi? Tanya Rocky setelah mereka duduk berdua. Bagus. Jawabnya singkat, padat, dan jelas. Rocky hanya tersenyum meringis mendengar jawaban dari tuannya itu. Untuk ia sudah terbiasa dengan jawaban singkat itu.
Kau perintahkan mereka menghabisi semua anak buahnya. Titah Derino padanya dan ia langsung berdiri untuk kembali pulang ke mansion. Baik, Tuan. Hormatnya sambil membungkukkan sedikit badannya. Ia sudah masuk ke dalam mobilnya dan segera pulang menuju mansionnya. Sedangkan saat ini di mansion wanita itu sedikit gundah karena menunggu kehadiran Derino yang tak kunjung pulang. Sebentar lagi dia pasti pulang, Nak. Mami Derino mencoba sedikit menenangkan Charlie yang terlihat gundah. Iya, Mam. Tapi dari tadi aku telepon tidak diangkat. Sahutnya dengan wajah yang sedih. Ya sudah, kamu tunggu di kamar saja ya. Nanti kalau dia sudah pulang pasti dia langsung menemuimu. Charlie menurut. Lagi pula ia masih sedikit canggung. Akhirnya dengan langkah gontai ditambah perih di bagian tubuh bawahnya belum sepenuhnya hilang. Tidak lama kemudian terdengar suara mobil masuk dan terlihat Derino sudah muncul dari pintu masuk. Kenapa kamu lama sekali? Lihatlah istrimu. Dia... Tap, tap, tap. Belum selesai sang mami berbicara, Derino sudah meninggalkannya begitu saja. Dari perjalanan tadi juga ia begitu memikirkan Charlie. Ceklek. Wanita itu langsung melihat ke arah pintu. Ia segera bangkit dari tempat tidur dan langsung memeluknya, begitu juga Derino seakan mereka sudah tidak bertemu selama 1 tahun. Kamu kemana saja? Tanyanya dengan wajah khawatir. Apa kau mengkhawatirkanku? Goda Derino senyuman. Ia mengerucutkan bibirnya. Tentu, kau itu suamiku. Istri mana yang tidak khawatir dengan suaminya yang pergi tidak bilang-bilang dan... Cuk. Derino membungkam mulut Charlie dengan bibirnya dan berhasil membuatnya terdiam. Ia segera melepaskan pagutan bibirnya. Ih, aku belum selesai bicara. Kenapa teleponnya tidak diangkat? Maaf, sayang. HP aku mati. Ujarnya sambil memeluk Charlie dan meletakkan dagunya di samping lehernya. Ia bergelayut manja. Lain kali jangan membuatku khawatir. Sahutnya. Derino mengangguk. Iya sayang, aku minta maaf ya. Ucapnya sekali lagi. Ya udah, ini pakaiannya dibuka dulu. Pasti kotor dari luar. Tanpa persetujuan dari Derino, Charlie langsung meloloskan blazer yang digunakan Derino hingga membuat perban lukanya terlihat karena hanya memakai kaos lengan pendek. Tidak per. Belum selesai ia bicara. Ini apa? Tanyanya dengan sedikit ketus. Charlie segera menyingkap lengan pendek itu dan terlihat bahwa terdapat bercak merah di perban itu. Ia langsung menatap Derino dengan tatapan tajam. Gluk.